yang pertama. So, without any further ado, let's get jump to the Land of Dawn untuk melihat pertemuan antara Alter Ego Esports berhadapan dengan tim RSG Singapura. Oke. Kayaknya untuk pattern di awal ya, ini tetap kaliannya Romer ya. Oke. Dia buat nge-screening berarti ya. Buat nge-screening gerakan dari Tigreal ya oke aja karena tadi Gatot ataupun Khalid yang di roam intinya dia akan menang mobilitas sih di awalnya gitu kan. Tigreal pun nggak yang secepat itu. Masalah farming yang ngelihat dari Suyo versus Alpha kayaknya di awal sampai tetap pertama bakal masih sama-sama aja sih. Tergantung nanti patternnya seperti apa. Dan Gold Laner, wow ini dia signature pick dari Heist kan. Ada Cloud, gue penasaran seperti apa hero asuransi late game ini. Itu dia yang dimana kalau kita bicara soal player emblem juga yang kebetulan muncul, Firmness, Tenacity berfokus ke area defensif banget nih untuk Heist match up dengan satu hero yang terkena buff lumayan besar ya dari CS di area bottom lane, tapi Gear udah mulai coba dipaksa untuk menggunakan ke area flicker dan bahkan tidak mampu untuk menolong karena nyawanya. First Blood diamankan oleh serang GB. Oke. Apalagi Invade Jungle berhasil. Retribution Yunski bakal dikejar lagi. Flicker terbuang. Tidak ada flicker untuk Gear, tidak ada flicker untuk Yunski. Di turtle pertama. Ini dampak yang sangat-sangat baik untuk early game dari Alter Ego. Satu modal awal yang krusial ya untuk Alter Ego bisa mainin dan ngambil ke area next stepnya. Mungkin turtle yang akan muncul di beberapa detik lagi karena nampaknya kali ini rotasi sudah mulai mengarah ke area dari power XP masing-masing untuk menyendat leveling powernya ya, khususnya dari closernya juga udah mulai ada 2 pemain yang ngecamp. Dan ada satu pemain juga yang lumayan agak jauh nih dari Gear di satu rumput tengah yang mau coba untuk dibawa ke rotasi ke area mana kali ada top lane dari satu Batify. Makan Dreams, Flicker, Secret Hammer. Ya, nggak apa-apa ngebuang Flicker, yang penting dia nggak ngebuang nyawanya. Swords juga tadi udah terbaca kayak skill dari Yunski. Sementara Nino fokus clear cepat dan dia akan team fight di arah turtle yang pertama, membuat Yaon bahkan gak sempat untuk beradu Retribution. Team fight yang tidak bisa dihindari. EOG tadi kena ke arah Rondel, tapi nggak ada follow up damage lebih lanjut. Bahkan Gear dikejar terus menerus, double kill untuk Nino. Turtle terbuka dengan bebas. Wow, lagi-lagi menjadi keuntungan berlipat ganda nampaknya untuk pemain-pemain dari Alter Ego di awal hari. Pressure demi pressure, distractions yang sukses dibawa oleh seorang Nino membuat akhirnya Turtle diamankan oleh seorang GB. Dilanjuti lagi dengan adanya invasi terhadap jungle yang membuat sebenarnya belum ada gap level, tapi udah ada satu gap yang harusnya ini mulai berasa sih untuk Yaon yang harus tumbang di kali pertama. Makanya boro-boro adu retri. Belum sekarang Turtle tadi dia udah tumbang duluan. Ya mungkin fokus dari RSG Singapura sekarang udah bisa pindah ke bawah juga sih. Mereka coba bawain posisi dari CS biar lebih enak gitu kan. Karena Harit juga kita tahu dia butuh item. Dan udah kelihatan nih rotasi dari jungle-nya pun, dari Yawn pun itu udah masuk ke arah bottom lane. Tapi terbaca seperti Dreams. Dia masih punya implosion, ditabrak ke bagian depan, dimakan sepertinya. Gak dikasih nafas, gearnya hilang. Secret Hammer membuat Dreams masih bisa selamat juga. Yes, Zaman Force memang dibuka, tapi tidak banyak hal dari CS juga karena memang masih belum ada damage maksimum yang bisa dihasilkan. Serta Alter Ego Esports mereka lagi-lagi mendapati keuntungan yang belum bisa ditukar dengan adanya buah tangan sih. Pertukaran dari landing sudah mulai dilakukan, closer. Dan ada satu pemain yang nampaknya dikunci, Nino masih coba untuk mulai bertahan. Dengar adanya satu buah serangan balik, tapi nampaknya Nino masih bisa bertahan kah? Tidak, tumbang begitu saja. Meanwhile di area bottom lane, blazing duet for offensive dari 4 pemain Alter Ego. Tapi Yunski still survive di area bawah. Nino akhirnya tadi coba ngasih space aja sih. Karena dia udah pasti tumbang kan, mau kemana pun. Spellnya bunga nggak mau dibuka sama dia. Nah, jadi rugi karena udah dead end juga, udah dead move buat mereka. Akan ada pertukaran sepertinya, bawahnya akan coba dipaksa. Tapi 3 member kayaknya kurang nih. Mereka harus bawa 4 sepertinya. Masalahnya udah berhasil di clear dan akhirnya Alter Ego terpaksa untuk mengurungkan niatnya. Ambil turret bawah. Gak mau terlalu lama ya. Berpuas dengan adanya gold plating yang maksimal banget diamankan. Implosion juga dibuka oleh sosok Dreams. Menyerap tepat karya Gear yang tumbang di kali keempat. Dan nampaknya lagi-lagi Zaman Force masih belum bisa memberikan impact balik bagi pemain-pemain RSGSG. Oke. Sementara Parpolnya masih aman sih. Retribution masih ready dari keduanya. Sepertinya bakal dikontes juga. Apalagi ada informasi Dream gak punya implosion. Dream gak punya flicker. Yawn maju ke bagian depan. Gak bisa langsung kena poke damage dari Nino. Bahkan harus tumbang. Yunski menjadi target kedua kali ini. Pride of Wise masih gak bisa untuk menyelamatkan hari dari Yunski. Ya, pecah telur memang berhasil diamankan menjadi poin setidaknya karena masih ada invite jungle yang bisa dimaksimalkan oleh GB.
dua objektif Turtle dan distraction yang tiada henti keluar datang dari seorang Nino dan juga Dreams. Ini menghantui langkah kaki dari Yawn sih di setiap move-nya juga untuk menukar kerugian yang dimiliki oleh teman-teman dari RSGSG. Nah, dia mau nggak mau nih sekarang dari Nino udah akan join tim fight aja, udah landingnya kasih GB. Turret bisa didapetin, levelnya juga bakal semakin cepet nanti. Cuma tetap ya perbedaan level dari GB masih belum terlalu jauh nih, baru 1 level aja. Karena dari gerakannya Yawn juga dia tetap kasih landingnya ke Alpha dulu nih. Ya karena balik lagi dia mau kasih ke siapa lagi? Ke Harit doang kah? Kayak mendingan ambil ke Alpha juga biar levelnya nggak terlalu jauh. Seenggaknya di Turtle retribution damage-nya juga nggak sampai kalah jauh. Sementara dari item pertama udah jadi untuk CS Starlium. Dengan adanya Book of Sage juga plus sepatu cooldown, ini udah bisa berdansa dengan Chrono Dash. Sementara kalau kita compare dengan Heist, udah menuju item kedua, Corrosion udah jadi, Demon Hunter Sword udah jadi. Lumayan cepat bahkan di menit yang ke-6. Tinggal nunggu Golden Staff aja nih. Ini sih udah lumayan bisa kasih impact ya. 2 item gap 1 item dengan match up-nya CS. Dan terpantau tadi memang dari yang udah ngamenin ke area War X-nya. Cuma pertanyaan apakah cukup karena sejauh ini dari Alter Ego mereka juga quite disiplin di keunggulan 4.000 revenue ya, dari goldnya juga nggak mau buru-buru untuk mengunci pergerakan dari RSGSG. Dan harusnya nih Turtle yang entah akan dikontestasi atau enggak ya, karena dari tadi Nino ini selalu proaktif terus untuk melihat posisi dari Yawn. Tapi gear oke. Nggak lihat ya, dengan adanya Raging Sandstorm mungkin teori ancaman untuk Alter Ego mundur. Iya, dia mau makan depan tadi gue pikir, tapi tiba-tiba Raging Sandstormnya belok. Mau ngebait dari Heist mungkin. Bisa jadi. Cuman Heistnya juga masih punya BMI sih. Turtle free, bakal jadi perfect turtle juga untuk Alter Ego. Dominasi yang mulai terlihat sekarang dengan perbedaan gold yang semakin lebar lagi. Mungkin level yang udah mulai terasa juga, 11 untuk GB dan 9 untuk Yawn. Menuju ke arah 10 juga. Ini perbedaannya hanya ada di gold aja. Atasnya dibiarin, nggak bisa di defense sih lebih tepatnya. Kita lihat Nino selalu menjadi mata-mata. Waduh, ini inner ya tanpa Lord. Ini yang buat teman-teman dari RSG sulit sih untuk berkutik. Yawnnya pun terkunci. Berhasil dihantam oleh damage yang bisa dihasilkan oleh Nino. Tapi nampaknya mereka coba untuk mulai memberikan satu buah serangan dengan area Raging Sandstorm. Pretty Glacier mengarah ke area satu player, GB hilang. Dan ada satu buah Eternal Guard juga yang mengarah ke area kerumunan yang dimiliki oleh RSGSG. Dan lihat siapa yang memotong gerakan pula yang dimiliki The Guardian. Dreams menyerap tepat ke area 2 pemain, tapi mengarah ke area turret yang dimiliki oleh RSGSG yang buat akhirnya Dreams tumbang, ditukar dengan adanya double kill yang bisa diamankan oleh seorang Heist di area mid lane. 4 poin kill in total berhasil didapatkan oleh Alter Ego. Satu buah backstep tadi yang begitu baik dari Dreams. Dia muter dengan konsil lewat belakang dari outer turretnya. Implosion, Flicker, kombinasi yang sempurna. Tadi connect karena 2 target, di follow dengan Blazing Duet. Perfect sinergi dari Alter Ego muncul juga yang membuat akhirnya 6.000 gold nih menjadi keuntungan dari Alter Ego. Wah, itu dia 6.000 ya. Dikit lama-lama jadi bukit definisi yang bisa kita sematkan ya untuk Alter Ego di game yang pertama. Sejauh ini closer lumayan babak belur dengan Regato Rehat basic attack yang bisa dihasilkan oleh seorang Haze. Implosion kembali dibuka di bawah Degaria. Blessing duet offensive, mega kill berhasil di secure Yawn. Akan tumbang menjadi korban kedua, jatuh di tangan seorang Roundel. 3 player tersisa dari RSGSG dibuka Degaria. Satu buah Project Glacier dikunci lagi Degaria. Zaman Pro Synchro Vision buat akhirnya Roundel tumbang, Dreams hilang, dan nampaknya double kill pun berhasil diamankan oleh seorang CS. Dan lihat bagaimana amukan dari seorang GB membuat akhirnya ada satu buah pembalasan dendam lagi. Player dari RSGSG hilang di area bottom lane. Pas banget dengan Lord yang terbuka sekarang. GB masuk di level 14-nya. Mungkin bakal menjadi level 15 sebentar lagi. Mereka bisa setup Lordnya nih dengan keunggulan yang mereka miliki sekarang. Ini bakal menjadi Lord yang sangat-sangat gratis harusnya untuk mereka. Mereka punya DPS, mereka punya frontliner, mereka punya segala yang dibutuhkan sekarang. Permasalahannya adalah ketika mereka dapetin Lordnya, mereka harus cari objektif yang lebih tinggi lagi. Mungkin Best Star kah? Atau bahkan close gamenya kah secepat mungkin. Karena ngomongin late game, iya ngomongin defensif dari RSGSG juga lumayan kuat loh. Ditahan Lordnya biar spawn di detik 10 nanti. Oke, tapi masih coba untuk di clear dulu ya. Queen's Wings menjadi item selanjutnya dari Yawn. Ya mereka masih punya Yonski, masih ada Harit juga. Tapi apakah ini cukup ya di keadaan yang lumayan cukup under juga sih, berasa dari gap
antar item yang sudah diamankan juga untuk output damager dari kedua belah tim. Ballistic Gun Wah, menjadi item selanjutnya dari Haze. iya, udah ada tambahan. Soalnya ada tech speed sih, itu yang bikin Malfigan enak banget. Dan ini kayaknya mereka mau all in pun Nino masih ada tetes darah terakhir kayaknya nih. Masih bisa lari-lari lah, walaupun di all in sama mereka. Asli sih, ini udah jadi taman bermain Nino ya dari tadi untuk bisa ngasih distraction, dan so far so good banget impact dan result yang dihasilkan dari upaya Nino dan juga Dreams ya, untuk bisa memberikan serangan-serangan mengarah ke area pemain-pemain dari RSGSG. Sedangkan dari RSGSG menjaga perimeter mereka untuk bisa melakukan defensive slow push dilakukan harus di area bottom lane dari Alter Ego. Masih aman lah ya, Lordnya di slow push sih memang. Kayak Super Minion yang produksi terus-menerus buat ngebait pasif dari base turretnya juga. Dan sekarang kondisinya lengkap. Dreams, dia punya Implosion, dia punya flickernya. Dan jangan lupa damage dari GB serta Haze dimulai dari konsil. Nino akan ngebuka terlebih dahulu, dia nyari vision depan, dia ngebait di depan dan Implosion masih di purify. Untungnya CS masih bisa selamat, namun Dreams hilang langsung di commit juga dan Blazing Duet masuk. Haze mengacak-acak posisi dari RSG Singapura, menyisakan 2 member saja. CS mendapatkan kill balasannya juga. Namun base turret yang sudah mulai hancur, mulai terbuka juga. Haze fokus ke objektif, gak boleh terburu-buru, mereka harus mundur sekarang. Karena mereka tahu CS sebentar lagi zaman Force-nya ready lagi. Yes, Holy Crystal juga beriringan dengan adanya hiruk pikuk yang harus diatasi oleh CS ya. Sudah berhasil dikantongi. Dan nampaknya ini bisa jadi bekal untuk CS bisa memberikan satu buah pemulihan efek di kondisi yang tidak begitu baik ya dari RSGSG. Karena ini lumayan profit dari advantage Lord yang muncul juga ya. Gold difference-nya juga meningkat, experience difference-nya juga ini berhasil ditorehkan untuk teman-teman dari Alter Ego, karena maksudnya 2 base yang bisa mereka tembus di Lord yang pertama. Oke, ini udah menjadi keunggulan yang sangat-sangat terasa sih. 9.000 ini bikin RSG Singapura mungkin nggak mau keluar ya untuk sementara waktu. Mereka akan jaga aja di base-nya. Atasnya masih bisa di freeze juga. Ya kalau mau ngomongin disiplin, next Lord bentar lagi juga muncul kok. Mereka bisa tungguin. Haze Winter, gua suka banget Blazing Duet Winter. Langsung masuk ke depan nih, udah enak banget sih ngacak-ngacak. Asli. Wow, dari tadi juga masih belum ada yang bisa ngejawab Haze ya. Masih super duper lincah dan masih menjadi ATM berjalan bagi Alter Ego. Dan sejauh ini Lord selanjutnya nampaknya ini masih terlalu beresiko untuk yang bisa kontes di area objektif tersebut. Dan ini akan masih menjadi juga lebih tepatnya free Lord untuk Alter Ego. Oke. Lord yang sudah enhance sebenarnya nggak terlalu gimana-gimana sih. Bawahnya juga, tengahnya juga dicebol kan. Mereka bisa berfokus di atas dan mungkin bisa lebih fokus ke arah CS ya. Kayaknya nggak efektif lagi kalau Dream doang deh. Mungkin Dream plus Nino kali ya. Itu bisa jadi opsi yang bagus untuk numbangin CS. Karena ya kita tahu tadi CS membalikan keadaan dengan sangat-sangat bagus gitu kan. Walaupun memang akhirnya Bestara tetap hilang. Lord sudah muncul dan Lordnya ke arah mid lane atasnya. Ini bakal dipotong aja. Mereka akan coba jalanin trail lane pushnya mereka. Yawn udah Winter. Ini dia harus sedikit berhati-hati juga dari RSG Singapura. Kita akan lihat seperti apa penanganan terbaik yang sudah dipersiapkan oleh RSGSG. Karena Lordnya bakal coba untuk ditarik di area top lane. Lihat bagaimana GB coba untuk mulai memberikan satu buah pressure ke area closer yang coba untuk mulai mendekat ke area EOG yang sudah mulai aktifkan. Lihat 2-3 pemain tumbang, double kill diamankan. Pacer expose dan Alter Ego take the game 1. 1-0 game.